Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabatku semua, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin ya rabbal alamin. Si Aldo sang provokator kembali berkoar-koar yang katanya mau nantangin adu kekuatan kalau dengan masa 02. Dia mengajak masanya yang hadir di JIS untuk turun ke jalan mengadakan demo akbar di tanggal 19. Orang ini berbahaya. Dia sangat mengharapkan terjadinya chaos antar sesama anak bangsa. Jadi ya buat pendukung 02 ya udah diamin aja. Mereka kan orang yang memang barisan sakit hati, tidak menerima kekalahan capres yang mereka dukung. Dia dengan kemenangan capres 01 di Jakarta, dia merasa seolah-olah ya capres mereka itu adalah pemenangnya. Dan tidak menerima dengan hasil suara nasional. Padahal kan kita tahu selisih suara yang begitu jauh. Kemenangan 01 hanya di 2 provinsi, yaitu Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Sedangkan di 30 provinsi itu semua adalah kemenangan capres 02 Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi Saldo jangan hanya berpatokan di Jakarta saja. Anda harus meluangkan waktu pergi ke setiap provinsi. Apalagi itu provinsi Jawa Timur. Di situ 16 juta untuk kemenangan Prabowo. Kalau Anda berjalan ke Jawa Timur, di sana Anda akan menemukan begitu banyaknya para pendukung capres 02. Tapi baiklah, tanpa berlama-lama kita lihat dulu videonya, baru nanti kita reaksi isi videonya. Mari kita lihat videonya. Masing-masing kan ngeklaim di media itu bahwasanya masing-masing ada pendukung. Ya udah, yang kemarin datang ke JIS, ya datang yuk. Kita tunjukin yang mana yang banyak gitu. Ya, sekarang ini kalau kita bicara tadi itu bagaimana etik, ada hukum. Udahlah bullshit, bener abang, jadi bullshit udah. Bangke emang tuh orang-orang. Ya, jadi udah kita datang aja udah. Kekuatan masa ada. Dan kita nih di 01 masih ada kekuatan karena 03 juga kecewa. Ya, dan sebetulnya kalau 02 itu dia sadar bahwasanya yang kita lawan bukan 02-nya, kecurangannya. Kalau mereka nggak merasa curang, ngapain mereka keberatan? Berarti kan memang mereka secara tidak langsung mengakui kecurangan mereka. Ketemu di lapangan, nggak ada lagi hukum-hukuman, karena semua pakai bukti. Tim hukum kita udah pakai hukum. Kalau hukum itu nggak diterima, masa yang berbicara. Itu aja Bang Edi. Makasih. Dari JHL. Ya, kami dari tim hukum sendiri, maksudnya saya ya, kami itu saya tidak membawa nama-nama kawan-kawan. Saya juga tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi. Prakteknya saya banyak ngomongin sempat di sini. Salah satunya yang tadi dikupas oleh Bang Egy, harusnya menurut pasal 22 Undang-Undang 48 2009 tentang kehakiman, kekuasaan kehakiman, harus diulang menurut pasal 6 ayat 6 pasal 17 ayat 6 harus diulang dengan majelis hakim yang baru. Ayat 7, 6 dan 7. 6 dan 7 harus diulang. Ini nggak diulang. Kok kita percaya? Jadi kalau masyarakat seperti Babi Aldo yang di ujung kawan Denny, kawan ini semua dari pergerakan Benny, Pak Denny, saya wajar, kami merasa wajar. Kenapa? Kami sendiri yang orang hukum, yang anggota daripada tim hukum NAS, nggak percaya sama MK, malah membahayakan. Membahayakan apa? Final and binding. Tapi berarti tim hukum NAS kita maunya ke MK bagaimana? Nah itu memang porsinya. Sementara kita buktinya ada di sini kan. Nah walaupun kita tadi harusnya sebaiknya di sana, tapi kita lebih senang dengan kawan-kawan di sini pergerakan. Ini masalah TPK, masalah karakter. Jadi kita tetap akan dukung itu, tapi kita nggak bisa mencegah dan menyalahkan karena Bang Aldo dan kawan-kawan semua masyarakat yang ingin turun memang sudah cocok kepada peran serta masyarakat dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Tidak terbatas jumlah, tidak ada batasan jumlah untuk menyampaikan tentang peran masyarakat itu. 1 juta orang, 2 juta orang, nggak ada batas. Kalau batas membatasi berarti melanggar hak asasi manusia karena mereka berpikir sama
tentang kecurangan ini. Demikian Bang Gigi. Ya, silakan Benny. Ya, dari saya mewakili 1000 ketua umum relawan yang hari ini deklarasi. Yang pertama bahwa saya yakin Timnas Amin akan memberikan sebuah solusi dalam hal seperti ini. Dan kita tunggulah nanti untuk waktunya. Mungkin akan ada beberapa hari ke depan akan ada pengumuman resmi dari Timnas Amin. Kemudian yang kedua adalah bahwa 1000 ketua umum Simpul Relawan ini adalah pergerakan dari civil society. Tidak ada kami disetir oleh pihak manapun, baik partai politik, baik tim pemenangan, baik apapun. Ini adalah murni gerakan dari masyarakat. Civil society. Civil society, aspirasi masyarakat yang melihat adanya anomali, keanehan. Bahkan Sekjen PDIP sudah mengatakan bahwa pemilu 2004 adalah pemilu yang terburuk sejak reformasi. Itu sudah keluar statement dari Sekjen PDIP. Jadi pertanyaannya apakah berkenan untuk serbu KPU atau bagaimana? Nah, secara pergerakan memang KPU ini sudah bermasalah. Untuk itu kita perlu membuat semacam pressure. Pressure ini dalam hal pergerakan massa. Jadi seperti saya bilang tadi, saya mengajak semua unsur masyarakat, mahasiswa, pelajar, buruh tani, ojol untuk turun ke jalan, menyuarakan hal-hal yang merasa menjadi unek-unek kalian. Jangan takut. Hak berpendapat, hak berkumpul kita dilindungi oleh konstitusi. Itu teori. Ya. Prakteknya ditangkepin nanti gimana? Kalau ditangkapin itu adalah resiko dari perjuangan, Pak. Siap, berarti siap. Itu resiko. Tapi Itu resiko. Itulah videonya, selalu saja mengatasnamakan rakyat. Katanya aspirasi rakyat. Rakyat yang mana? Mungkin itu cuma suara rakyat yang para pendukung Capres 01 yang 24% itu bukan mewakili seluruh rakyat Indonesia. Padahal kan udah jelas mayoritas rakyat Indonesia 58% menginginkan Capres 02 Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Jadi Anda selalu mengatakan pemilu ini curang. Asal tahu ya, di provinsi saya Prabowo itu unggul telak. Di kabupaten saya juga, tempat saya tinggal, Prabowo itu unggul telak. Bahkan di TPS di depan rumah saya selalu pantau. Tidak ada yang namanya kecurangan, bagi-bagi uang untuk memilih salah satu pasangan 02. Masyarakat itu dengan antusias untuk memilih Capres 02. Mereka menginginkan untuk Capres 02 menjadi pemimpin di bangsa ini. Anda juga mengatakan, katanya kalau nanti turun ke jalan, ntar paling-paling kita ditangkap sama polisi. Ya namanya kalau Anda melakukan demo dengan anarkis, ya pasti Anda akan ditangkap. Nggak mungkin harus didiamin orang yang melakukan anarkis. Kalau Anda berdemo dengan santun, ya tidak mungkin aparat menangkap Anda. Jadi jangan nanti seandainya Anda melakukan anarkis terus ditangkap oleh aparat, terus Anda mengatakan aparat itu berat sebelah, demo ditangkapin, aparat itu berpihak ke 02. Jadi pemikiran yang seperti itu ya gimana lah. Kalau Anda demo nanti dengan anarkis, ya pasti Anda akan ditangkap oleh aparat. Jadi udahlah, jangan selalu memprovokasi rakyat. Dan Anda itu hanyalah orang-orang yang sakit hati dengan kekalahan capres Anda. Jadi demikianlah video kali ini. Semoga saja para pendukung 02 tidak terprovokasi dan tidak terpancing akan provokasi-provokasi yang mereka lakukan agar terjadinya chaos sesama anak bangsa. Seharusnya di bulan Ramadan ini harus banyak introspeksi diri, bukan dengan memprovokasi rakyat dengan ujaran-ujaran kebencian yang seharusnya itu sangatlah tidak baik, apalagi dalam suasana bulan Ramadan. Demikianlah video kali ini, semoga saja bangsa kita selalu damai dan tidak terjadi apa-apa sesama anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.